Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat dengan tema yaitu bahaya meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Usikum wa ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik teman-teman dan ibu bapak dosen, sebelumnya saya akan mengawali melalui cerita singkat yang semoga di dalamnya dapat menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua. Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, tepatnya yaitu di Baghdad, ada seorang pemuda yang sangat cinta dengan sholat, yakni itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia selalu melaksanakan sholatnya di masjid. Suatu ketika ada seseorang yang tidak suka dengan pemuda ini, kemudian dia difitnah bahwa telah melakukan kesalahan. Akhirnya pemuda ini dimasukkan ke dalam penjara, namun yang membuat dia sedih masuk penjara bukan karena alasan apapun, melainkan dia sedih karena tidak bisa melaksanakan sholat di masjid. Dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak rela ada yang menghalangi saya untuk datang ke rumahmu untuk beribadah kepadamu. Maka berikanlah saya jalan agar saya tetap bisa selalu sholat berjamaah di masjid." Di dalam penjara, pemuda ini terkunci di dalam besi yang kuat dan dikawal oleh para prajurit. Tapi tidak disangka teman-teman, ketika tiba waktu sholat zuhur, Harun ar-Rasyid melihat pemuda ini sedang sholat di sebelahnya, yakni di dalam masjid. Padahal sudah jelas, pemuda ini sedang berada di dalam penjara. Dan setelah selesai sholat, penjaga sel melihat pemuda ini sudah ada di dalam penjara lagi. Kemudian di waktu sholat asar, Harun ar-Rasyid melihat lagi pemuda yang sama tadi berada di dalam masjid. Dan terulang terus-menerus pada waktu sholat sampai beliau heran dengan kejadian ini. Harun ar-Rasyid bertanya kepada pemuda tersebut, tetapi pemuda ini hanya tersenyum, teman-teman. Dan pada akhirnya Harun ar-Rasyid sendiri yang menjaga sel karena ingin membuktikan langsung bagaimana bisa pemuda tersebut pergi ke masjid sedangkan penjagaan sudah maksimal diterapkan oleh para prajurit. Dan akhirnya ketika kejadian tersebut terulang kembali, Harun ar-Rasyid menanyakan hal tersebut langsung kepada pemuda itu. Ketika ditanya, bagaimana bisa sudah terkurung rapat dan dikawal ketat oleh penjaga, tetapi tiap waktu sholat Anda berada dalam masjid? Pemuda itu menjawab, Allah yang mengeluarkan saya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Dengan ujian yang Allah berikan, tetapi pemuda ini tetap kuat dengan keinginannya yang ingin terus mengerjakan sholat di masjid dan niat ibadah kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Karena sesungguhnya dengan sholat akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita teman-teman? Khususnya nasihat ini kembali untuk saya pribadi, maka sebaliknya apabila kita mengabaikan panggilan Allah, maka akan lebih berat lagi hukumannya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ainil mujrimina ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Quran surah Al-Mudaththir ayat 41 hingga 43, yang artinya tentang keadaan para pendurhaka. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 26 hingga 29 dijelaskan neraka Saqar yaitu salah satu jenis neraka yang menghanguskan kulit manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat sekalian, Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan sholat, dan telah Allah terangkan dengan jelas neraka Saqar merupakan tempat untuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Menegakkan sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sholat dapat membedakan apakah seorang ini muslim ataukah kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah." Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 257.
dapat diartikan bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat, maka ia sudah dekat dengan pintu kekafiran. Beliau mengatakan, jika sudah meninggalkan sholat, maka akan terbukalah pintu-pintu keburukan. Bayangkan teman-teman, jika dengan sholat saja kita masih berpotensi untuk berdosa, bagaimana dengan yang tidak melaksanakannya? Selain berdosa, tentunya juga akan sesat jika tidak melaksanakan sholat. Allah menyebutkan dalam surat Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, masalah sholat ini adalah masalah yang penting yang harus kita pahami. Dalam menegakkan sholat tentunya akan berkaitan bagaimana kita berperang dengan hawa nafsu. Pandangan Al-Quran tentang syahwat dari kata asyahwat dalam arti syahwat atau hawa nafsu. Syahwat berhubungan dengan pikiran-pikiran tertentu yakni mengikuti pikiran orang karena menuruti hawa nafsu. Salah seorang ulama menafsirkan kalimat syahwat yakni suatu hal yang mendekati kemungkaran, mereka yang mengikuti syaitan sehingga mereka berpaling dari kebenaran kepada kebatilan, sehingga mereka menjadi fasik dan ingkar. Ibnu Aun rahimallahu berkata, tatkala hawa nafsu menguasai hati, ia pun menganggap baik perkara yang buruk. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika Islam datang, tidak semua orang lapang untuk menerimanya. Maka disinilah ada proses perjuangan dalam menundukkan hawa nafsu, menguatkan iman kita dan meyakinkan bahwasanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala merupakan kebaikan yang paling sesuai dengan lahir dan batin kita. Karena pada hakikatnya ketika seseorang melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, akan ada rasa penolakan dalam diri, sehingga sebetulnya itu adalah bukti dan tanda bahwa hal yang dilakukan tidak sesuai dengan batin kita. Memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika turun hukum-hukum Allah, ada beberapa permasalahan yang masih berat diterima oleh manusia. Karena apa? Yaitu karena hawa nafsunya. Kama qala fil Qur'anil Karim, Quran Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'un nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim, yang artinya, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku pengampun lagi maha penyayang. Dari yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa bahaya meninggalkan sholat sangat berkaitan dengan mengikuti syahwat, di mana segala ketetapan Allah sudah seharusnya menjadi prioritas utama setiap muslim. Barang siapa beriman tentunya akan lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan syahwat atau keinginan hawa nafsunya semata. Ibaratnya, apabila seorang muslim lebih mendahulukan syahwatnya untuk tidak mengerjakan sholat atau ibadah lainnya, maka ini sama saja dirinya telah melakukan perbuatan yang syirik terhadap Allah. Sedangkan kita tahu bahwa dampak negatif dari syahwat yakni menyebabkan mereka dapat menjauh dari kebenaran dan pastinya akan mendekatkan dengan kebatilan. Semoga Allah jadikan kita dan keturunan kita menjadi orang yang melaksanakan sholat dan terhindar dari buruknya hawa nafsu. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.